Halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan alhamdulillah ini sudah di episode terakhir, episode ke-30. Alhamdulillah bisa konsisten upload terus untuk konten yang baru pertama kali ini di channel YouTube saya. Tidak terasa juga ini Ramadan sudah akan berakhir sebentar lagi di hari ke-30 ini. Dan terima kasih yang sudah nonton dari episode pertama sampai sekarang. Bagi yang belum tahu, ini adalah konten dimana saya bercerita mengenai pengalaman saya sewaktu berpuasa dan juga lebaran di 7 tahun terakhir berturut-turut di perantauan. Jadi saya berasal dari Ternate, Maluku Utara, dan di 7 tahun terakhir saya menghabiskan bulan Ramadan dan juga lebaran Idul Fitri tidak di kota Ternate tapi di tempat di perantauan di berbagai kota. Dari mulai pertama kali itu di Yogyakarta, kemudian 2 tahun di Boston, kemudian balik ke Depok, kemudian pindah ke Kerawang, dan 2 tahun terakhir ini berada di Depok. Jadi sudah saya ceritakan mungkin dari mulai Yogyakarta, pertama kali rasanya kalau puasa itu mungkin pertama kali sudah sewaktu saya mahasiswa ya, tapi kalau yang di Jogja itu benar-benar full gitu. Saya selama bulan puasa tidak pulang, kalau mahasiswa kan masih pulang. Jadi pertama kali yang full di perantauan itu di Yogyakarta, kemudian pertama kali lebaran juga di Yogyakarta. Sudah saya ceritakan di mulai episode-episode awal. Kemudian pindah ke, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sekolah ke luar negeri, pindah ke Amerika selama 2 tahun di kota Boston. Setelah itu, setelah selesai menempuh pendidikan dan juga banyak cerita yang sudah saya bagikan di sana di episode-episode sebelumnya, terutama salah satu pengalaman puasa yang cukup berbeda karena dihantam pandemi dan juga berada di negara 4 musim. Setelah itu saya cerita mengenai setelah itu saya kembali ke Indonesia, sempat ke Ternate dulu, baru kemudian memilih untuk mencari kerja di Jakarta. Alhamdulillah ditempatkan di salah satu perusahaan konsultan sampai sekarang, tapi saya memilih tinggal di Depok walaupun agak jauh ya dari lokasi kantor yang berlokasi di Sudirman. Kemudian dari Depok pindah ke Kerawang karena ada satu proyek di sana selama setahun. Kemudian dari Kerawang balik lagi ke Depok selama 2 tahun terakhir dan menikmati puasa dan juga lebaran di sini di Depok. Di sela-sela itu juga sudah banyak pengalaman ataupun hal-hal yang saya bagikan juga, dari mulai menu sahur favorit selama di perantauan, kemudian menu buka puasa favorit juga selama perantauan, tips untuk tetap menjaga asam lambung ya, atau GERD bagi teman-teman yang mungkin memiliki riwayat penyakit ini. Ya sudah banyak sekali yang saya ceritakan. Kemudian ada apa lagi, bagaimana saya beradaptasi sewaktu pertama kali di Jogja, kemudian di Boston menjadi minoritas, kemudian akhirnya mendapatkan pekerjaan di Jakarta, tinggal di kota Depok, bagaimana saya menggunakan mode transportasi sewaktu berpuasa, karena ini cukup jadi isu yang penting untuk digarisbawahi ya untuk teman-teman perantau ya. Dari mulai saya berangkatnya jam berapa, kemudian pulangnya seperti apa, mode transportasi yang sebelumnya pernah saya coba-coba, kemudian sampai sekarang mulai nyaman dengan mode transportasi tersebut juga sudah pernah saya ceritakan sampai sekarang.
Dan ya di episode ke-30, episode terakhir ini mungkin saya hanya ingin bercerita mengenai dari 7 tempat berbeda di 7 tahun terakhir, mana yang jadi kota lah ya, sebutnya kota atau tempat favorit ketika menikmati bulan suci Ramadan dan juga Lebaran. Jadi kalau dibilang yang menjadi favorit selama menikmati bulan suci Ramadan dan juga Lebaran adalah sejujurnya Depok. Karena ya sekali lagi tinggal di Depok selama 3 tahun hitungannya lah ya. Ini kos-kosannya dekat dengan warung makan, jadi selama hari pertama sampai biasanya hari ke-29, hari ke-30 ini tantangannya itu sudah banyak yang mulai tutup. Cuman memang dari hari pertama sampai hari ke-28, 29 itu banyak yang buka. Dan lokasinya juga dekat dengan banyak banget warung makan, dari mulai yang murah, kemudian warung makan Padang, kemudian warteg, warung toko kelontong kayak gitu-gitu. Ini banyak sekali di sekeliling kosan saya selama hari pertama sampai hari ke-29. Jadi tidak memiliki kendala sewaktu menikmati bulan suci Ramadan atau selama berpuasa. Kemudian untuk transportasi publiknya juga dekat. Jadi saya bisa naik Gojek, kalau mau ke stasiun KRL juga bisa, ada stasiun UI yang dekat atau stasiun Pondok Cina, atau yang biasa saya gunakan dari mulai di 2 tahun terakhir yaitu Transjakarta, yaitu D21, berangkatnya dari halte Transjakarta UI. Jadi pokoknya banyak dekat dengan fasilitas transportasi umum. Ini yang membuat saya cukup menikmati ketika berpuasa selama di Depok. Alhamdulillah ya. Kemudian ya kalau mau cari makanan juga deket, mall juga ada, Margo City, kemudian Depok Town Square. Kalau mau sedikit jauh ke sana juga ada beberapa mall, The Mall kayak gitu-gitu. Jadi ketika di Depok benar-benar semuanya cukup terpenuhi ya dan terfasilitasi karena dekat dengan berbagai macam warung makanan. Sampai sekarang bahkan. Kemudian yang paling tidak disukai itu adalah Kerawang mungkin ya. Karena benar-benar dari hari pertama tuh udah susah nyari makan gitu. Alhamdulillah ada warung sate yang buka, itu pun saya kadang bisa dibilang satenya agak masih bau ya. Mungkin tidak dimasak dengan baik. Jadi kemudian juga selama ya kalau sewaktu berbuka puasa banyak yang jualan ya, tapi ketika sahur tuh harus kalau misalnya cari makan sahur pas jamnya sahur jam 2 atau jam 3 pagi itu harus pakai motor, kemudian mungkin mencari warung makan yang buka biasanya KFC doang sih. Itu agak jauh juga dari kos-kosan dan memang lokasinya agak gelap. Karawang juga kan kotanya terkenal dengan masih ada pencurian kayak gitu-gitu, jadi agak takut kalau keluar malam. Ya ujung-ujungnya setelah selesai tarawih biasanya saya udah harus nyari makanan untuk sahur gitu. Kemudian pas lebaran juga ya alhamdulillah ada mall yang buka sih, tapi ya ya itu tidak banyak gerai yang dibuka gitu, tidak seramai di Depok gitu. Dan benar-benar selama di sana tuh hampir sebulan penuh saya onsite berada di proyek gitu, selama hampir 30 hari tuh benar-benar menikmati dari mulai jam 7 pagi sampai waktunya berbuka puasa itu di proyek. Jadi saya agak kurang menikmati selama berpuasa di Kerawang, walaupun sebenarnya lebih menantang ya.
Kemudian ya pengalaman yang paling berbeda, ya walaupun lebih menantang Yogyakarta sih, karena mungkin baru pertama kali ya. Dan tentunya kota yang lebih berbeda dibandingkan kota lain adalah Boston, karena benar-benar merasakan bulan suci Ramadan menjadi seorang minoritas di sebuah negara gitu. Kan di Indonesia kan kita minoritas ya Muslim. Kemudian di saat itu juga ada pandemi di sana. Jadi yang niatnya mau pulang pas Lebaran ternyata tidak bisa karena ya, banyak sekali pembatasan. Kemudian tiket pesawat saya juga di cancel oleh maskapai yang sudah saya pesan. Waktu itu saya udah booking Cathay Pacific, mungkin ada yang tahu ya. Maskapai asal Hong Kong kalau nggak salah. Ya itu mungkin sedikit rangkuman dari 30 episode konten 7 kali puasa 7 kali lebaran ini. Sekali lagi alhamdulillah bisa upload sampai 30 episode, dan alhamdulillah bisa berbagi pengalaman juga sewaktu sahur bagi teman-teman yang mungkin punya riwayat penyakit lambung atau GERD. Semoga bisa bermanfaat, dan itu alhamdulillah saya praktekkan sampai sekarang dan tidak ada kendala yang cukup berat itu ketika berpuasa di perantauan, apalagi yang berkaitan dengan asam lambung. Dan pastinya teman-teman yang berada di perantauan harus tetap dijaga pikirannya, karena biasanya yang membebani itu kita sendiri, dari beban stres kita sendiri itu yang bikin kita akhirnya tidak kuat untuk berpuasa di perantauan. Selama mindset kita, selama pikiran kita jaga dengan hal positif, makanan juga kita jaga dari makanan yang memang tidak akan menimbulkan banyak masalah di dalam ketika masuk ke dalam lambung. Itu insya Allah puasa kita selama di perantauan itu akan tetap aman-aman saja, dan itu sudah saya praktekkan selama 7 tahun terakhir. Bagaimana menjaga pikiran, bagaimana menjaga makan juga. Dan ya walaupun sebenarnya ada rasa rindu untuk kembali bisa berpuasa dan juga menikmati lebaran bersama keluarga di Ternate sih, tapi ya semoga suatu saat bisa balik ke Ternate. Ini sudah 7 tahun juga sih. Sekali lagi terima kasih yang sudah mau nonton dari mulai episode pertama dan sampai episode ke-30. Semoga konten ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya saya di channel YouTube saya ini. Terima kasih.